Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diraih dengan usaha yang mudah. Butuh perjuangan seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk merebut kembali hak yang telah direbut oleh penjajah. Lantas bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menuju negara kesatuan Republik Indonesia? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? I hope you are doing good. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Topik pembahasan kita kali ini masih di dalam pembahasan bab 6, tetapi memasuki subtopik terbaru, yaitu mengenai perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa, sekaligus teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir, dan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah semoga diberikan keringanan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Raise your hand and let's start doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzu'ni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki 5 tujuan pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi perjuangan di berbagai daerah menuju proklamasi. Yang kedua, mengidentifikasi perjuangan pada masa awal pergerakan nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi peristiwa Sumpah Pemuda. Yang keempat, mengidentifikasi peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Perjuangan di berbagai daerah menuju proklamasi. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan bersama rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Perjuangan dilakukan untuk merebut hak bangsa yang telah direbut oleh penjajah. Berbagai daerah pun berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Berikut adalah beberapa perjuangan di daerah yang berusaha untuk melepaskan diri dari jajahan bangsa asing. Yang pertama adalah Perang Aceh yang terjadi di Pulau Sumatera. Terjadi pada tahun 1873 sampai 1904, di mana Perang Aceh ini ditujukan untuk melawan pemerintah Belanda. Sekilas tentang Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang rakyat Aceh melawan Belanda selama kurang lebih 31 tahun. Perang ini diawali karena keinginan Belanda menguasai seluruh wilayah di Sumatera, termasuk Aceh. Perang semakin memanas saat Jenderal Kohler dari Belanda yang ingin menghancurkan Masjid Baitur Rahman ditembak oleh pasukan Kesultanan Aceh Darussalam di depan Masjid Baitur Rahman pada 14 April 1873. Kesultanan bersama rakyat Aceh melawan tanpa ampun dengan menjalankan perang sabil. Perang sampai akhir hayat demi membela tanah air dan agama. Hal tersebut mampu mengusir Belanda dari tanah Aceh. Tetapi Belanda kembali lagi dengan strategi adu dombanya untuk memerangi para ulama dan mendekati para ketua adat dan bangsawan di Aceh. Meskipun begitu, para pejuang Aceh tetap berjuang dan pantang menyerah. Yang kedua yaitu Perang Diponegoro yang terjadi di Pulau Jawa. Terjadi pada tahun 1825 sampai 1830.
di mana Perang Diponegoro ini ditujukan untuk melawan pemerintah Belanda. Sekilas tentang Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang mengobarkan Perang Diponegoro. Perang ini disebut juga Perang Jawa. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab dari perang ini. Yang pertama, pengaruh Belanda di Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, perampasan tanah milik bangsawan, termasuk tanah milik Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, paksaan pada penduduk Jawa untuk menanam tanaman yang diekspor oleh Belanda. Peperangan ini berakhir dengan terdesaknya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Beliau pun setuju untuk berunding dengan Belanda, tetapi Pangeran Diponegoro justru dikhianati dan ditawan lalu dibuang ke Pulau Sulawesi hingga akhirnya Pangeran Diponegoro meninggal dunia. Yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Maluku yang terjadi di Pulau Maluku, terjadi pada tahun 1811 sampai 1818, di mana perlawanan ini bertujuan untuk melawan VOC atau pemerintah Belanda. Sekilas tentang perlawanan rakyat Maluku, Kapitan Patimura merupakan tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Banyak perjuangan yang dilakukan beliau, seperti melakukan berbagai penyerbuan ke benteng VOC, menghancurkan kapal-kapal VOC, menentang berbagai kebijakan Belanda, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, perlawanan ini menyebar hingga ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau di sekitarnya. Perjuangan rakyat Maluku harus berakhir kala Kapitan Patimura harus dihukum gantung oleh Belanda pada 16 Desember 1817. Setelah Patimura wafat, perjuangan beliau diteruskan oleh putrinya, hingga akhirnya putrinya tersebut ditangkap juga oleh Belanda dan meninggal saat perjalanan menuju tempat pengasingan. Berikut adalah perjuangan daerah lain. Yang pertama ada perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, yaitu terjadinya Perang Bone 1 dan 2. Perlawanan rakyat Kalimantan, yaitu terjadinya Perang Banjar. Yang ketiga, Perang Padri yang terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Perlawanan rakyat Bali, yaitu terjadinya Perang Bali 1 dan 2. Masa awal pergerakan nasional. Perjuangan di daerah dalam mengusir penjajah ternyata belum berhasil. Kemudian berkembang polanya. Awalnya perjuangan ke daerah hanya menggunakan fisik, ini menjadi melalui organisasi, yaitu organisasi politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan, baik dalam lingkup nasional ataupun masih dalam lingkup kedaerahan. Berikut adalah beberapa organisasi-organisasi yang muncul dan berjuang pada masa pergerakan nasional. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau Sekolah Kedokteran untuk para mahasiswa pribumi di Indonesia. Budi Utomo merupakan semangat awal bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan. Keanggotaannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura. Yang kedua yaitu Serikat Islam. Organisasi ini pada awalnya bernama Serikat Dagang Islam. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan berdagang pedagang muslim sehingga dapat bersaing dengan pedagang lain. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah pada November 1912. Tujuannya adalah memajukan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan agama Islam dan mengembangkan pengetahuan serta cara hidup yang sesuai ajaran agama Islam. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri
Sumpah Pemuda. Dalam perkembangan selanjutnya, diadakan kongres bersama antar organisasi pemuda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Diadakan Kongres Pemuda ke-1, yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Selanjutnya diadakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana hasil Kongres Pemuda kedua ini adalah suatu pernyataan yang sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Selain itu, terdapat keputusan lain, yaitu keputusan bahwa tiap organisasi pemuda melebur menjadi satu dalam Organisasi Indonesia Muda. Peristiwa Rengas Dengklok. Dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang penting dan tidak boleh dilupakan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Muhammad Hatta dan Soekarno yang dilakukan oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang. Latar belakang peristiwa ini adalah pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta serta tokoh-tokoh golongan tua menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta diculik agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Disepakatilah antara golongan tua dan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam pengusiran penjajah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Segala bentuk pengorbanan terbayar dengan adanya kemerdekaan ini. Sejatinya, proklamasi yang telah dideklarasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara baru yang terbebas dari penjajahan. Kini Indonesia berubah menjadi bangsa yang berdaulat. Itu dia tadi topik pembahasan mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan ternyata benar, perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah tidaklah mudah. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia dan tetap menanamkan nilai-nilai semangat di dalam jiwa kita agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini boleh dikasih like-nya, buat yang nggak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam video penjelasan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye.
Tugas untuk kamu, pilih salah satu perjuangan daerah di bawah. Jelaskan sejarah singkatnya di kolom komentar, beri nama dan kelas. Pertama, Perang Bone 1 atau Perang Bone 2. Yang kedua, Perang Banjar. Yang ketiga, Perang Padri. Dan yang keempat, Perang Bali 1 atau Perang Bali 2. Pilih salah satu. Silakan cari dari berbagai sumber seperti buku atau internet.